Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Para bapak ibu jamaah Masjid Al-Furqan yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Yang pertama tentu kita bersyukur atas nikmat Allah yang sampai detik ini masih memberikan kita dua nikmat yang banyak orang lalai, nikmat sehat dan nikmat sempat. Alhamdulillah kita mendapatkan dua nikmat itu, dan alhamdulillah kita bisa menggunakan dua nikmat itu untuk perkara yang mulia, yaitu untuk melaksanakan kewajiban sholat berjamaah, kemudian ditambah dengan amalan yang juga mulia dan banyak keutamaannya, yaitu menuntut ilmu. Dan bisa kita tambah juga dengan amalan iktikaf, dengan meniatkan berdiam diri di masjid walau sesaat, ya, bukan tidak sepanjang iktikaf di 10 hari 10 malam terakhir Ramadan, tapi tetap bisa terhitung sebagai iktikaf. Dan khususnya bagi saya pribadi, tidak hanya sekedar sholat dan juga berbagi apa yang dimudahkan Allah untuk saya sampaikan pada malam hari ini, termasuk juga yang bisa saya niatkan di sini adalah untuk mengenal ta'aruf dengan masjid baru, karena baru pertama ditugaskan di sini. Qadarullah diminta Ustadz Ferry untuk menggantikan, dan ini termasuk dinamika belajar, gitu. Mungkin kebetulan karena pernah belajar dengan beliau, kemudian cukup dekat karena membantu mengelola asrama mahasiswa di Nitian. Kemudian tiba-tiba di WA untuk menggantikan kajian pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan perjuangannya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Khususnya sebentar lagi kita akan semoga bisa merasakan kembali indahnya bulan Ramadan. Amin. 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 Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Furqan yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kalau sedikit cerita, ya, berkunjung di masjid ini mungkin baru 2-3 kali itu. Pernah sekali dulu ikut kajian malam hari, cuma lupa hari apa itu. Kemudian pernah juga singgah untuk sholat. Alhamdulillah malam ini ditugaskan untuk mengganti kajian, dan sedikit juga tahu informasi melihat postingan WA Ustadz Ferry gitu. Sebelumnya sepertinya pernah misi Arba'in Nawawi, gitu. Sepertinya sudah selesai mungkin, karena ini judul kitabnya berbeda, dan sedikit yang kami tahu Ustadz Ferry termasuk yang punya komitmen untuk mengadakan kajian kitab dan selesai, gitu. Termasuk Arba'in itu mungkin materi yang sudah dikhatamkan beberapa kali di Jogja khususnya. Dan kalau mau berbicara tentang hadis Arba'in itu, Bapak Ibu kalau mungkin sudah banyak membaca nih, barangkali
bisa merasakan atau tahu kalau angka 40 itu jadi banyak terulang di beberapa kali terulang di Quran dan di Sunnah, termasuk ketika ulama menulis 40 hadis itu di pendahuluannya Imam An-Nawawi menyebutkan suatu hadis, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan, siapa yang di antara umatku menghafal 40 hadis, min amri diniha, yang 40 hadis itu berkaitan dengan perkara agamanya, ba'asallahu ta'ala yaumal qiyamah, Allah akan membangkitkan orang itu di hari kiamat, fi zumratil fuqaha wal ulama, di dalam kelompok golongan para fuqaha dan ulama. Cuman di sini kualitasnya adalah dhaif, artinya tidak bisa disandarkan kepada Rasul, tapi kemudian bisa digunakan untuk fadhailul amal. Dan banyak ulama yang kemudian menulis kitab-kitab yang judulnya 40 hadis, 40 hadis akidah, 40 hadis wanita, 40 hadis An-Nawawi, okay. Dan ini jadi kekhasan dalam ilmu hadis. Banyak kitab yang ditulis dengan judul 40 hadis. Selain di dalam perkara hadis, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di dalam Quran itu ketika coba dicek di aplikasi gitu, kata arba'in gitu, itu muncul seingat saya 4 kali gitu. Dan yang pertama itu berkaitan dengan ketika seseorang menginjak usia 40 tahun. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah Ta'ala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Allah Ta'ala mewasiatkan kepada manusia itu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Karena orang tua itu adalah sosok yang sudah mengandung anak dengan kondisi yang berat, susah, dan beratnya itu semakin terasa ketika mendekati kelahiran. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, dan masa kehamilan juga masa menyusui itu ada 30 bulan. Hatta idza balagha asyuddah, sampai kemudian orang ini sudah mencapai masanya. Wa balagha arba'ina sana, kemudian sudah sampai di usia 40 tahun. Kemudian disebutkan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi di usia 40 tahun ada doa khusus yang disebutkan di dalam Quran. Jadi kalau tadi 40 hadis, kemudian di Quran ini disebutkan ada usia 40 tahun. Di usia 40 tahun itu, kemudian ayat Quran menyebutkan Rabbi auzi'ni, ya Allah karuniakan kepadaku, atau ilhamkan kepadaku. Ilham itu adalah berikan dorongan. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, untuk mensyukuri nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Nikmat yang paling utama yang disebutkan di dalam tafsir secara lain itu adalah nikmat tauhid. Jadi ketika kita menyebutkan nikmat, maka yang
yang paling utama di antara nikmat yang kita dapatkan dari Allah Ta'ala itu adalah nikmat ketauhidan, nikmat keimanan. Wa ala walidayya, dan juga kepada kedua orang tua. Wa an a'mala salihan tardah, dan ketika seseorang sudah menginjak usia 40 tahun, ia mohon kepada Allah untuk mengilhamkan dirinya agar bisa beramal saleh. Di dalam tafsir Jalalain itu disebutkan ayat ini turun ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq menginjak usia 40 tahun. Kemudian di kitab tafsir itu disebutkan ketika wa an a'mala shalihan tardah, ketika ada doa untuk bisa diilhamkan untuk beramal saleh, itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerdekakan budak sebagai bentuk amal saleh. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah untukku keturunan-keturunanku. Artinya berharap agar keturunan-keturunan itu menjadi orang yang beriman kepada Allah. Inni tubtu ilaik, sungguh aku bertaubat kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri. Muslim wa inni minal muslimin, dan sungguh aku termasuk orang yang berserah diri. Nah, ini ayat yang menunjukkan angka 40. Nah, ketika ayat ini menyebutkan proses kehamilan di dalam hadis arba'in, barangkali Bapak Ibu juga menyelesaikan materi tersebut. Ada hadis keempat itu yang menyebutkan proses kehamilan itu dimulai dari nutfah, dari air mani, yang kemudian dari air mani berubah jadi alaqah. Yang itu prosesnya disebutkan di dalam hadis arba'ina yauman. Jadi prosesnya ada 40 hari. Sumayakunu alaqatan misla dzalik, kemudian jadi alaqah 40 hari. Kemudian yang dari segumpal darah itu jadi sumayakunu mudghatan, jadi segumpal daging, 40 hari juga. Nah, baru setelah 40, setelah menjadi summa yakunu mudghatan misla dzalik, summa yursalu ilaihil malak. Nah, setelah menjadi sebongkah daging itu kemudian diutus malaikat untuk ditiupkan roh. Jadi dalam proses penciptaan manusia di dalam rahim ibunya itu juga disebutkan 40 hari. Dan ketika ayat ini menyebutkan juga usia 40, Rasulullah SAW itu juga diutus menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Para ulama menyebutkan usia 40 tahun ini menunjukkan kematangan akal. Jadi kematangan akal seorang manusia itu didapat ketika usia 40 tahun. Juga kematangan secara mental gitu ya. Nah, kemudian juga karakter orang yang sudah menginjak 40 tahun itu juga sudah tetap ininya, kondisi mentalnya barangkali, sehingga kalau kemudian ada watak yang terbawa sampai usia 40 tahun, maka itu akan susah hilang atau bahkan tidak bisa hilang. Kalau ada orang punya watak temperamen, terus kemudian watak itu dibawa sampai usia 40 tahun, ya barangkali sampai meninggal akan terus temperamental ya. Ada orang yang emosional gitu, suka marah, terus terbawa sampai usia 40 tahun, maka itu akan bisa jadi terbawa sampai mati. Maka bisa jadi muhasabah untuk kita bersama, barangkali ada kebiasaan buruk atau watak yang mungkin dinilai kurang layak gitu. Maka barangkali belum sampai 40 tahun mungkin bisa diusahakan untuk dirubah, karena akhlak itu juga ada yang akhlak bawaan dan akhlak yang diusahakan.
Jadi mumpung belum 40 tahun barangkali di antara Bapak Ibu jamaah semuanya, kemudian tahu ada watak yang mungkin perlu dirubah, maka perlu dirubah sebelum menginjak 40 tahun. Nah, ini kita bisa mendapatkan beberapa maklumat gitu. 40 tahun disebutkan di dalam usia seseorang, yang itu nanti ada doa khusus di dalamnya. Kemudian 40 tahun juga adalah proses penciptaan manusia di dalam rahim ibu. Kemudian 40 tahun juga adalah 40 hari yang proses penciptaan manusia di dalam rahim ibu. Kemudian 40 tahun adalah usia Rasul diutus sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Dan kita mempelajari bagaimana kondisi manusia di usia 40 tahun itu. Dan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, selain di surat Al-Ahqaf ayat 15 ini, kita juga bisa menemukan kata arba'in itu di surat Al-Baqarah ayat 51, wa id wa'adna Musa arba'ina layla summa takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum dhalimun. Jadi ayat ini menceritakan Nabi Musa itu dijanjikan oleh Allah untuk diberikan kitab Taurat setelah 40 malam. Nah, jadi Nabi Musa punya waktu persiapan 40 malam sebelum kemudian menerima Taurat. Dan di dalam ayat ini diceritakan ketika masa 40 hari itu, 40 hari 40 malam, Nabi Musa meninggalkan umatnya. Nah, ketika ditinggal malah Bani Israel ini membuat patung sapi gitu. Jadi baru ditinggal 40 hari sudah durhakanya sampai bikin berhala. Ini durhakanya Bani Israel. Nah, kemudian ada pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini, yaitu saya mendapatkannya dari sebuah buku ditulis oleh ulama, tokoh dakwah di Amerika, namanya Hamzah Yusuf. Beliau menulis buku tipis, judulnya itu Agenda untuk Memperbaiki Diri. Jadi di buku ini poin utama yang ingin dicapai adalah takwa, dan ketakwaan itu yang juga diangkat, yang ditekankan adalah bagaimana orang itu bisa meninggalkan larangan Allah. Karena takwa itu kan penjelasan sederhananya adalah melaksanakan kewajiban perintah Allah semampunya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Nah, penulis itu mengangkat poin bagaimana umat Islam di Amerika itu bisa fokus meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah itu. Kalau kemudian untuk kewajiban itu kan mudah gitu, apalagi sebagai orang awam, kewajiban ya cukup rukun Islam gitu ya. Kecuali haji kalau misalnya belum mampu. Dan di Amerika sana tantangan orang mu'alaf itu ya tantangan kebiasaan buruk yang sebelumnya sudah pernah dilakukan. Bagaimana orang-orang dulu di Amerika itu pergaulannya bebas, perzinahan biasa, minum khamar, minuman keras, mungkin narkoba juga, atau makan makanan haram dalam bentuk apapun itu. Nah, ini jadi tantangan umat Islam di Amerika. Kemudian Syekh Hamzah Yusuf itu membuat buku panduan program memperbaiki diri, yang fokusnya adalah bagaimana orang itu bisa menghindari tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah.
Bapak Ibu, kalau misalnya kita berusaha untuk baik di mata orang gitu, terus tiba-tiba ada satu kesalahan yang kelihatan sama orang lain itu kan seperti nila setitik itu ya, rusak susu sebelahnya gitu, pepatah apa peribahasanya ya. Dan dalam perkara takwa juga sama. Takwa itu lebih bagus mana Bapak Ibu? Takwa itu banyak amal solehnya, banyak salahnya, atau dikit amal soleh, dikit salahnya gitu. Itu kira-kira bagus yang mana Bapak Ibu? Atau dikit amalnya tapi nggak ada salahnya, sama yang banyak amal banyak salah. Nah, menurut Syekh Hamzah Yusuf yang lebih utama adalah yang amalnya sedikit tapi larangannya itu betul-betul dijauhi. Nah, ini yang kemudian coba untuk dituliskan dan dikenalkan kepada umat Islam di Amerika agar ketakwaannya itu terjaga. Nah, dalam membuat program perbaikan diri itu ada tempo waktu. Jadi kalau di pesantren ya, atau mungkin di kelompok-kelompok kajian atau halakoh lah istilahnya, itu kalau mau bikin program ibadah kan biasanya ibadah sunnah itu pencapaian seminggu misalnya dapat berapa amal gitu. Tapi kalau di buku agenda perbaikan diri yang ditulis oleh Syekh Hamzah Yusuf itu buku mutabaahnya, buku kontrolnya bukan banyak-banyak amal, tapi apa kebiasaan buruk yang suka terulang, apa dosa yang sering terulang, kemudian dicatat, terus dilatih selama 40 hari, itu bisa nggak berhenti dari itu gitu. Nah, jadi maksudnya titik temunya adalah para ulama mengatakan hitungan 40 hari itu bisa jadi hitungan orang bisa membiasakan kebaikan di dalam aktivitasnya, dalam hidupnya. Nah, jadi di dalam buku ini juga disebutkan jamaah tabligh, Bapak Ibu barangkali tahu, yang sering mengunjungi masjid, kadang tidur di masjid tidak meninggalkan keluarganya, itu masa khuruj, masa keluar gitu ya dari rumah, itu juga 40 hari gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang apa ya, ketentuan yang pasti. Ini hitungan yang diambil dari keutamaan 40 hari itu, termasuk di ayat yang tadi sudah dijelaskan bagaimana Nabi Musa itu dikasih waktu 40 hari untuk bisa menerima kitab Taurat ya. Nah, jadi persiapan 40 hari itu yang kemudian dijadikan hitungan kalau mau latihan baik coba 40 hari gitu. Nah, itu ikhtiar atau yang kemudian dibuat oleh ulama dalam membentuk program perbaikan. Nah, karena jumlahnya 40 hari, maka bulan Ramadan itu jadi bulan yang sangat cocok untuk dipakai menerapkan program perbaikan diri. Karena bulan Ramadan itu dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, setan-setan dibelenggu. Kemudian Allah itu bisa membuat bulan Ramadan itu begitu kondusif dan sangat mendukung untuk beramal. Kayak mudah gitu ya, pakai ngaji kayak gampang gitu, dipakai ngaji itu bisa lebih banyak, dipakai sholat sunnah tarawih juga bisa gitu. Padahal kalau mau dirutini di luar Ramadan juga Allah orang kuat apa enggak. Artinya ketika bulan Ramadan itu sudah jadi bulan yang begitu mudah untuk dipakai beramal saleh, maka bisa diniatkan di dalam hati bulan Ramadan adalah program saya untuk membiasakan kebaikan agar nanti kebaikan itu berlanjut di bulan setelahnya. Jadi ketika Syekh Hamzah Yusuf di dalam bukunya membuat
membuat tempo waktu perbaikan hari itu 40 hari, itu anggapannya adalah kalau misalnya orang berhasil misalnya meninggalkan ghibah 40 hari gitu, berarti setelah 40 hari itu jadi lebih mudah atau bahkan udah betul-betul ringan untuk meninggalkan keburukannya. Nah maka sebaliknya amal soleh juga kalau misalnya sudah bisa dirutinkan selama 40 hari, maka harapannya bisa nanti dipertahankan seterusnya. Nah, kalau mau kemudian lebih terjamin itu barangkali bisa dimulai dari bulan Sya'ban ini. Nah, sekarang kita ada di bulan 17 Februari. Bulan Sya'bannya itu lebih 1 hari dari tanggalan hijriahnya ya. Berarti sekarang 18 Sya'ban. Berarti kan masih ada berapa? Ya sekitar 10 hari lah gitu. Sekitar 10 harian. Itu juga sudah bisa diniatkan, sudah bisa diprogram Bapak Ibu untuk beramal soleh apa yang nanti mau dirutinkan selama 10 hari itu, lalu dilanjutkan ke bulan Ramadan agar nanti ketika selesai bulan Ramadan kebiasaan baik itu jadi lebih ringan untuk dilanjutkan. Termasuk nanti 10 hari yang ada di bulan Sya'ban ini kalau diprogramkan termasuk nanti diniatkan juga untuk persiapan gitu. Karena Rasulullah SAW mengatakan bulan Sya'ban ini adalah bulan yang orang banyak lalai gitu. Padahal riwayat menyebutkan Rasulullah SAW di bulan Sya'ban itu berpuasa paling banyak gitu. Jadi di sini kita belajar bahwa Ramadan itu butuh persiapan gitu. Dan banyak isyarat yang barangkali bisa kita ambil. Yang namanya ibadah itu ya butuh persiapan gitu. Termasuk mungkin mengkondisikan hati gitu. Kalau yang saya rasakan di dalam ibadah sholat jamaah itu sebenarnya waktu antara azan dan iqamah itu adalah isyarat untuk kita mengkondisikan hati itu. Coba dibayangkan ya Bapak Ibu, kalau misalnya waktu azan iqamah tidak digunakan untuk mempersiapkan sholat atau tidak menunggu waktu iqamah di masjid, sibuk dengan perkara dunia, tahu-tahu qomat terus buru-buru gitu kan, lari gitu. Itu ya saya pribadi pernah merasakan gitu ya. Ketika sibuk dunia terus sholat maghrib buru-buru, itu niat dalam hati itu kurang terkondisikan gitu. Kadang jadi sholat itu yang dilaksanakan ya melaksanakan sholat wajib gitu. Kadang nggak sadar sholat wajibnya ini sholatnya asar apa zuhur gitu ya. Rokaatnya juga mungkin kalau sholat maghrib atau sholat isya gitu ya, tahu-tahu di tengah sholat gitu baru mikir gitu, ini sholat maghrib apa isya ya gitu. Ini 3 rokaat apa 4 rokaat gitu kan. Oh ternyata imamnya rokaat 3 lanjut rokaat 4 sholat isya ternyata. Saya jadi Bapak Ibu, kalau misalnya orang itu nggak mengkondisikan hatinya, bulan Ramadan itu tidak saja menyiapkan hati, tapi juga menyiapkan fisik juga. Maka melatih, memperbanyak puasa dan bacaan Quran itu termasuk bentuk menyiapkan fisik. Karena orang itu apa nih? Kalau bahasanya Ustaz Anton itu yang pernah kami dengar nih, mesin ketaatan gitu ya. Ya motor juga kalau misalnya nggak dipanasi akan berat gitu ya. Kalau kemudian langsung tiba-tiba digas ya. Tapi kalau mesin itu ada persiapannya, ada pemanasannya, termasuk tubuh juga kalau mau olahraga ya Bapak Ibu. Maka selanjutnya itu akan lebih stabil dalam dan tempo untuk pelaksanaan atau misalnya olahraga maka bisa lebih lama itu. Beda orang nggak pemanasan tahu-tahu langsung lari gitu ya. Nah itu tentu nggak selama kalau misalnya dengan pemanasan dulu. Yang saya ini misalnya 19-16. Nah jadi masih ada 10 menit. Jadi itu bagaimana
hubungannya antara apa tadi, keutamaan 40 hari, kemudian kita gunakan untuk bagaimana 40 hari itu kita jadikan tempo waktu untuk memperbaiki diri, yang mana mungkin bisa sebagai saran diambil waktu di bulan Sya'ban di 10 hari terakhirnya gitu ya, diperbanyak bacaan Qur'annya, kemudian diperbanyak sholat sunnahnya mungkin, agar nanti ketika bulan Ramadan itu bisa stabil bacaan Qur'annya, semangat sholatnya, dan ketika hitungan 10 hari tambah Ramadan yang 30 hari itu genap 40 hari, itu jadi sudah keluar Ramadan masuk Syawal sudah dalam kondisi hati yang tinggal melanjutin aja gitu. tinggal melanjutkan saja. Ditambah lagi nanti ada puasa sunnah Syawal gitu kan, maka semakin terkondisikan lagi hati itu. Sebaliknya mungkin untuk peringatan gitu ya Bapak Ibu, ada ulama yang memberikan keterangan ketika Ramadan itu butuh persiapan, maka orang yang tidak mempersiapkan itu ada konsekuensinya. Setidak-tidaknya ada dua yang mungkin Bapak Ibu juga bisa merasakan ini. Konsekuensi yang pertama adalah orang itu akan lemah gitu, akan lemah dalam melaksanakan kewajiban itu gitu, ketika tidak ada persiapan. Yang kedua, akan terhalang dari rahmat Allah. Bapak Ibu barangkali bekerja di instansi gitu ya, atau mungkin cerita pribadi saya, mungkin di sekolah itu ada tamu gitu ya, tentu ada persiapan gitu kan ya, ada persiapan menyambut tamu gitu. Dan kalau misalnya tidak ada persiapan gitu ya, ada tamu terus langsung disiapkan hari itu juga gitu, nggak ada konsep yang disiapkan, nggak ada pembagian tugas, orang akan jadi lemah gitu, jadi nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Dan mungkin nanti dalam penyambutan tamu juga jadi nggak jelas gitu kan. Artinya dalam pelaksanaannya nanti akan kurang gitu. Nah sama juga ketika bulan Ramadan orang tidak ada persiapan, khawatirnya adalah nanti di bulan Ramadan lemah dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada gitu. Dan ketika sudah melaksanakan kewajiban itu dengan kondisi hati yang lemah, maka rahmat Allah juga jadi terhalang gitu. Kita dapat tamu dan tidak mempersiapkan sambutan dengan baik, tamunya jadi nggak simpati gitu, nggak apa ya, nggak kok gini ya cerita, maksudnya jadi batin gitu. Akhirnya tamu tidak jadi apa ya, tidak mendapatkan kesan baik gitu kan ya. Artinya tidak ada timbal balik yang baik gitu dari tamu itu gitu. Iya. Jadi itu berkaitan dengan persiapan. Jadi kalau tadi adalah apa ya, saran gitu ya, anjuran dengan keutamaan yang ada di bulan Ramadan, maka yang terakhir ini adalah peringatan agar jangan sampai kita ini melaksanakan kewajiban, khususnya kewajiban itu dengan tanpa persiapan, karena nanti sesuai yang disebutkan oleh ulama akan menyebabkan orang itu jadi lemah dalam melaksanakan kewajiban itu dan akan terhalang dari rahmat Allah. Maka disebutkan sangat rugi orang yang masuk di bulan Ramadan dan tidak mendapatkan ampunan apa-apa. Nah, barangkali ini mungkin yang bisa kami sampaikan, masih sangat terbatas, meskipun masih ada waktu 5 menit. Mungkin bisa dicukupkan untuk
ilmu, dan kami mohon ampun kepada Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.